Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita bakalan nge-review atau unboxing yaitu itel P65. Nah, sebelum kita buka dan lanjut ngejelasin handphonenya, di situ aku mau ngasih tahu untuk harganya. Aku beli di 1.500.000-an, dan kemarin tuh waktu aku beli ada dapat bonus, sebenarnya dapat bonus headset. Hanya saja kalau kita pakein bonus headset, hitungannya jadi 2 kilo. Dan ongkos kirim ke dekat akun itu sekilonya 50.000. Jadi kalau misalnya pakai headset itu sekitar 100.000 dan dipotong garis ongkir ya bayarnya sekitar 60.000-an. Nah, karena aku nggak butuh-butuh banget headsetnya, dan juga kayaknya dibanding harga 60.000 sama headset itu nggak usah pakai headset lagi ya, makanya aku nggak milihnya pakai headset, karena headsetnya juga yang biasa aja. Beda cerita kalau dapatnya smartwatch atau powerbank yang harganya mungkin 200-300an ya. Nah, itu mungkin aku lebih mempertimbangkan ya, mending bayar aja ongkosnya 60.000 tapi dapat barang yang lebih mahal gitu ya. Jelas kita dapat free bundle 2.400 charging case. Ada kayak charging case-nya gitu, mantap. Jadi di casingnya itu ada baterainya ya, ada kayak macam power bank gitu lah. 16GB, 128GB itu RAM-nya 8GB plus 8GB virtual RAM ya. Power Master 120 6,7 inci. Jadi tampilan belakangnya mirip banget sama Infinix GT20 Pro ya. Tapi di sini tuh kameranya 2, di sini tuh dia lampu kayak lampu flashnya yang 2. Sebelah kiri seperti ini ada tulisan garansi 12 bulan di kalker. Di sebelah kanan ada warnanya, ini copper titanium sama IMEI. Untuk di atasnya kosong, bawahnya kosong, di belakangnya seperti ini ya. Dan ini kotaknya tebal banget, mungkin karena sama case-nya itu ya. Oke, kita langsung aja buka. Pertama-tama bohelu cabut, nice. Jadi cabutannya seperti ini. Wow, ini dia kotaknya udah agak penyok ya. Ini seperti apa sih? Nah, jadi seperti ini untuk charging case-nya. Aku kira tadi dia yang ini ya, kayak magnetik gitu ya untuk ngecasnya. Ternyata dia pakai colokan. Di sini tuh ada Type C ya. Terus dia udah ada berbentuk handphonenya. Jadi kok dipakein ke handphone lain aku rasa nggak cocok sih. Kecuali kalau ini dipotong, mungkin dimasukin ke handphone lain bisa ya. Tapi kalau dipotong ya nggak bisa. Di sini lah ini baterainya nih. Di sini mungkin ya. Nah, ini memang khusus untuk itel P65 ini ya. Nah, ini dia untuk kotak handphonenya. Ternyata untuk kotak handphonenya belakangnya ada highlight-nya ya. Nih ya, display, resolution, dimension, chargernya 18 watt yang Type C ya. Nih ada lengkapnya, baterai 5000 mAh. Resolusinya masih di HD Plus ya, 1600x720. Cyber design, terus dengan with select ring light ya, berarti ada lampu bulatnya itu. Power Master 4 year durability battery life, oke. 120 6,7 inci ponsel display, terus mega memory with extended RAM, mantap. Oke, langsung kita buka. Ini dia tinggal dorong aja sini, tinggal dorong gini. Tapi ini kita robekin aja dulu ya biar nggak rusak. Oke, nice. Banyak banget kotaknya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Gila, ini kotaknya banyak banget. Nah, ini smartwatch-nya ya, smartwatch-nya ya, IP68 kalau smartwatch-nya. Tapi kita nggak dapat, dia cuma berapa orang pembeli pertama gitu yang dapat free ya. Nah, ini dia handphonenya seperti ini. Dapat casing yang seperti biasa, silikon, karet, buku petunjuk, sama kartu garansi. Jarum SIM ejector seperti ini bentuknya. Dapat kabel charge-nya yang dari Type C ke Type A. Terus ini kepala adaptornya, kepala charge-nya yang tegangannya 7,5 2,4 ampere ya. Mungkin totalnya 18 watt lah. Terus ini bisa lihat ya, untuk adaptornya kayaknya kotor banget sampai ada kayak gini nih. Padahal aku baru beli loh. Bisa lihat tadi disegel. Belinya juga di toko official. Nah, jadi ini yang didapatin dari pembelian itel P65 ya, dengan bonus bundling case baterainya ya. Nah, kita fokus ke handphonenya. Jadi handphonenya seperti ini, ada IMEI-nya di belakangnya. Oke, kita cabut aja, ini plastiknya bisa dibuka ke atas nih. Nah, jadi kurang lebih handphonenya seperti ini coy. Ini belakangnya berkilat banget dan titaniumnya bener-bener berkilat banget. Ini kalau ditempelin jari langsung berfingerprint gitu loh, ninggalin bekas sidik jari ya. Kalau dibandingin titaniumnya sama Poco F6 seperti ini ya, misalnya untuk kilatnya gila banget ya, untuk itel ini ya, kilat banget. Untuk stiker IMEI-nya kita lepas aja biar nggak ganggu tampilan handphone ya. Nah, jadi untuk belakangnya kurang lebih seperti ini ya, mirip kayak macam Infinix GT20 Pro lah ya. Cuma ya GT20 Pro dia lebih solid gitu. Nah, ini lebih kayak macam bukan kaca gitu ya. Tapi keren loh, ini handphone 1,5 juta seperti ini ya. Tapi ya ini kameranya gede banget, dan sini tuh untuk kameranya pertama gede 1 biji, yang kedua ada dia di atas, di bawahnya ada kayak macam charger gitu, petir. Lampu untuk foto ini ada 4 biji kayaknya nih, dan ini tuh ya, ini ring light-nya tadi mungkin ya. Nah, jadi ya di sini tuh ada tulisannya power charge, ada garis gini power. Sebelah kanannya ada tombol power yang sekalian fingerprint, dan terus ini ada volume. Terus ini ada tombol lagi nih, tombol apa nih? Ini volume ya pasti ya. Nah, ini tombol apaan nih aku nggak tahu nih. Nah, untuk di atasnya kosong, cuma tulisannya design by itel. Di sebelah kirinya ada tempat SIM.
Bisa kita lihat untuk tempat SIM-nya lengkap, ada SIM 1, SIM 2 dan micro SD. Di bawahnya ada lubang headset, mic, terus lubang charge yang 18 watt Type C dan ada speaker. Nah, kita langsung hidupin. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini juga dapat anti gores bawaan. Seperti biasa Infinix ngasih anti gores bawaan di sini tuh yang plastik yang biasa lah ya. Tetap aja kalau misalnya kena benturan rawan coy ya. Kalau ada duit mending ganti hydrogel atau tempered glass. Untuk layarnya kiri kanan atas bawahnya lumayan lah ya. Cuma bawahnya ini tebal banget, kiri kanan atasnya juga tebal. Tapi kiri kanan atasnya ini hampir sama gitu ya, walaupun tebalan atasnya lagi dibanding kiri kanannya, tapi tebal banget coy. Untuk fingerprintnya, woi lumayan cepet loh untuk fingerprintnya. Tapi ya wajar ya, handphone sekarang di sejutaan fingerprintnya udah bagus-bagus loh untuk yang di samping ini. Nice, kita udah masuk ke tampilan menu utamanya. Jadi seperti inilah untuk itel P65 tampilan menu utamanya ya nih, mantap. Ya kayak macam handphone Infinix atau itel atau Popa ya, sama aja ya. Pada umumnya aja seperti ini. Kita langsung aja ke pengaturan. Untuk di ponsel saya, jadi tampilannya seperti ini. Androidnya sudah Android 14 nih harusnya kalau tampilannya seperti ini. Ya bener, Android 14 dengan update keamanan di 5 Juli 2024. Wow, baru loh. Untuk versi OS-nya itu itel v14.0.0. Untuk menyimpannya ini udah kepake di 13,14 GB ya, mungkin sekitar 14 GB lah. Nah, untuk totalnya dari 128 GB lumayan ini. Ini tuh juga 13 GB yang kepake ini. Itu juga udah dihitung sama virtual RAM yang udah kita pakai. Di sini tuh 5 GB dari bawaannya. Bisa diaktifin sampai 8 GB ya. Menurut aku nggak usah diaktifin, 8 GB juga udah cukup. Untuk layarnya masih HD+, baterai 5000 mAh, kamera depan 8 MP, belakang 50 MP AF plus AI. Chipsetnya menggunakan Unisoc T615 yang katanya yang dimana GPU-nya hampir sama kayak MediaTek G99 ya, pakai Mali G57. Terus kalau kita lihat aplikasinya ini masih banyak banget yang masih bisa dihapus. Contohnya ini ya, masih banyak aplikasi yang bisa dihapus ya. Ini ya, jadi aku bisa ngapusin lagi yang kira-kira nggak begitu penting. Untuk virtual RAM udah kita matiin, dan sini untuk penyimpanannya kepake di 12 GB ya, di 12 GB. Untuk settingan layar di sini tuh ada pilihan 60 Hz atau 120 Hz, atau bisa juga yang otomatis. Di sini aku pilih yang 120 Hz saja. Untuk di baterai di sini tuh ada penghematan baterai dan daya, mengisi daya. Ada pengisian daya bypass ya. Di sini ada pengisian daya bypass mirip ke Infinix Note 40 atau GT20 Pro. Untuk fitur spesialnya di mana ada dynamic bar ya, seperti ini kayak macam ya handphone Infinix sekarang lah ya. Mirip kayak Dynamic Island yang di iPhone. Fusi mem, ada panel pintar, terus ada mode game, ada hub pintar, aplikasi ganda, dan mode anak. Ada AI-nya juga nih ya, AI Pana. Ada efek lampu latar. Nah, ini efek lampu latar yang bawahnya. Tuh bisa ngeliat, wih bawahnya ya mirip ke Infinix Note 40 berarti ya. Jadi banyak-banyak pilihan ini ya, banyak pilihan. Nah, terus ada satu lagi nih yang keren nih, ada flex button. Flex button ini tuh tombol yang belum ada gunanya. Jadi suka hati kalian mau kalian buat untuk apa gitu mungkin ya. Nih untuk kalau tekan sekali mungkin untuk rekam layar, atau buka kamera, atau jangan ganggu ya. Nah, ini kalau misalnya tekan sekali jangan misalnya kita buat tekan sekali buka kamera, tekan sekali buka kamera. Nah, jadi dia tekan sekali buka kamera. Terus kalau tekan lama bisa pilih nih, tekan lama hidupin senter. Misalnya tekan lama hidupin senter. Tuh misalnya lihat lampunya ada kayak 4 ya bulatannya. Terus di sini tuh bisa digunain juga untuk skenario gaming. Terus juga bisa untuk fotografi. Kalau fotografi dia kalau tekan sekali dia foto, misalnya seperti ini ya nih, tekan sekali foto. Nah, ini dia fitur menarik yang di itel P65 ya, yang banyak orang harapkan, yaitu charging case-nya. Nah, di situ aku udah nyobain ya di handphone lain, itu tuh nggak masuk coy, nggak pas gitu ya. Dipaksa-paksa pun nggak bisa, karena memang dia lubangnya ini ke bawah itu dia lebih kecil gitu, lebih sedikit. Nah, seperti lain ya tuh. Nah, jadi aku cobain di beberapa handphone kayak Poco F6 atau handphone Infinix sendiri Note 40, GT20 Pro itu memang nggak bisa. Nah, kalau misalnya kita cobain langsung ke itel P65 nya harusnya udah pasti bisa lah ya. Langsung masuk loh. Ya memang agak sedikit diginiin lah ya. Kalau enggak dia agak susah sih. Nah, harus wajib diginiin dikit. Nih masuk. Nice. Nah, jadi seperti ini ya, casingnya jadi agak tebal. Nah, ini cara ngidupinnya di sini, klik sekali, ada pilihan, ada tulisan di sini. Sekali on, kalau klik 2 kali off. Nih di press, dipencet nih. Ini ada lampunya juga, indikator baterainya. Ya, ini kayak power bank lah nih. Jadi kalian bisa lihat ini. Jadi dia ngecas nih ya tuh, ngecas. Ya. Kalau kita misalnya matiin, klik 2 kali. Nah, dia langsung nggak ngecas.
Jadi ya casingnya tebal juga sih kalau pakai kayak ginian ya. Berarti kalau mau pakai ini wajib lepas soft case sih, nggak bisa kalau dipakein soft case dimasukin ke situ kayaknya nggak bisa deh. Nggak bisa coy ya, ketebalan. Nah kita cek untuk device info HW di mana namanya Intel P671L ya, resolusi layarnya MCSD Plus, Android 14, RAM-nya 8GB, flashnya ada UFS ya, mungkin pakai UFS 2.1 atau 2 poin berapa gitu ya. Untuk SoC-nya menggunakan chipset Unisoc T615 dengan 8 core. Nah, di sini 2 core-nya 1,82 GHz, 6 core-nya 1,61 GHz ya. Untuk Cortex-nya Cortex A75 dan Cortex A55. Di sini tuh dikasih tahu teknologinya berapa nanometer, dan untuk GPU-nya pakai Mali G57. Untuk screen-nya benar ya, refresh rate sampai 120 Hz, 1600 kali 120, RAM-nya 8GB. Untuk kameranya yang belakangnya 12,5 megapiksel ya, 50 megapiksel itu hasil pixel binning yang di 4 kali. Terus ada kamera apa lagi nih? Kayaknya kameranya itu doang deh. Yang satunya lagi gimmick ya. Kamera depannya 8 megapiksel. Jadi kamera belakangnya ini sebenarnya kalau aku cek itu ya dia single satu doang, yang satunya lagi cuma auxiliary. Ya mungkin cuma untuk ya biar gaya-gayaan aja kali ya. Kamera depannya ada lampu flashnya, mantap. Untuk baterainya 5000 mAh, sensornya lengkap. Untuk refresh rate touch samplingnya dia bisa sampai 250 ya, kan kadang sesekali bisa sampai 272. Nah ini tuh udah aku aktifin untuk mode V-formanya. Terus untuk kecepatannya udah aku buat yang paling cepat nih ya. Nih ya 250 ya, kan kadang 272 sih sekali ya. Untuk AnTuTu benchmark storage bisa sampai 50.962 dan bisa lihat kecepatannya di sini udah pakai UFS 2.x, UFS 2 series, dan untuk speednya sampai hampir 1000. Untuk RAM-nya nih agak lambat ya, 300 sama 400. Untuk uji multi sentuh di sini tuh cuma bisa mentok 5 jari ya, jadi nggak bisa sampai 10 jari. Nah langsung aja kita tes yaitu AnTuTu benchmark ya, berapa skornya. Ini tuh panasnya masih di 37 derajat. Kita langsung aja gas mulai uji sekarang. Oke, baru aja selesai untuk Intel P65 di 306.000 hasilnya. Untuk panasnya mentok di 40 derajat ya, hampir 41 derajat tadi. 83.000, ini 30.000, di MEMS-nya yang tinggi ya 115.000, UX-nya 76.000. Untuk panasnya dari 39 sampai ke 40,1 derajat. Baterainya berkurang 3%. Untuk hasil Geekbench 6 di single core-nya 440, multi core-nya 1485. Untuk CPU throttling kita bisa lihat dari sini aku aktifin mode V-Forma, kita tes seberapa panas handphone ini dan seberapa stabil handphonenya. Setelah kita tes sampai 10 menit bisa kalian lihat ya, untuk panasnya di 39 hampir 40 derajat, dan untuk hasilnya paling tinggi di 138, rata-rata 130, paling rendahnya 118. Nah kita lanjut tes yaitu 3D Mark di Live Stress Test. Ini aku bakalan buat mode V-Forma. Tadi di CPU throttling dia nggak begitu panas ya, cuma di 40 derajat. Di sini kita lihat apa bisa panas. Ini udah putaran ke-15, kayaknya ini handphone nggak menunjukkan taringnya ya, memang nggak dipus-pus banget CPU-nya. Bisa kalian lihat untuk panasnya cuma di 36-37 derajat. Untuk belakangnya juga nggak panas-panas banget ya. Nah baru aja selesai untuk Will Live Stress Test. Bisa kalian lihat untuk base level 570, lowestnya di 567. Jadi nggak sampai 1000 coy. Jadi ya stabilitasnya stabil banget, tapi nggak tinggi skornya, dan panasnya juga nggak panas-panas banget, mentok di 37 derajat. Nah kita coba masuk ke Mobile Legends, walaupun di sini belum downloadnya full ya. Nah untuk di mode gamenya seperti ini, mode V-Forma, terus ada penguncian kecerahan, bermain game dengan layar mati, pengisian daya bypass. Ini ya bypass chargingnya ya, bisa disetting ya, sampai ambang ke berapa, daya pengisiannya sampai berapa. Ini aku lupa sih, kemarin tuh sempat ada yang komentar ya, yang ngejelasin. Waktu dia komen itu aku ngerti, sekarang aku lupa lagi. Bypass charging ini 90-80% sih oke sih, nggak begitu gimmick. Bypass charging ala Infinix lah. Nah untuk kecepatan, transparansi game, tuh penyempurnaannya bisa dibuat berwarna, realistis. Nah di sini tuh ada yang keren nih, yang namanya Flex Button Game. Jadi ini kan ada tombol satu biji yang nggak tahu gunanya buat apa, yang bisa disesuaikan gunanya untuk apa aja ya, terserah ya. Nah jadi ini bisa kita buat untuk ya, untuk nembak atau untuk ngapain gitu ya. Kayak macam ini juga mirip seperti Magic Button ini ya. Nah, tapi ini nggak aku aktifin karena game ini nggak begitu cocok untuk pakai tombol begituan. Dan kepengaturan misalnya untuk frame rate-nya mentok di tinggi, grafisnya di ultra ya. Jadi cuma bisa 60 fps. Nah kita masuk ke PUBG. Untuk di settingan PUBG bisa buat mode V-Forma. Terus apakah ada perbedaan dari Mobile Legends? Kayaknya nggak
nggak ada ya, sama aja. Nah ini kekurangannya sih di mode V-formanya kali ini atau di mode game turbonya, pengubah suara dihilangin. Aduh sayang banget ya, itu padahal yang sangat seru gitu ya, bisa sampai ngelabui teman-teman ya, bisa sekalian iseng gitu. Nah untuk di setting grafik di sini untuk bawaannya di HDR bisa nggak? HDR nggak bisa, balance bisa ultra, dan smooth bisa ultra. Ya ini sih mirip kayak MediaTek G99 ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Cheerpak. Nah bisa kita lihat kalau kita main di PUBG Mobile, tombol flex button ini sangat ngebantu sih. Nah ini bisa kita buat dia sebagai nembak. Ini flex button kita aktifkan, kita buat dia sebagai nembak di sini. Nice. Jadi kita kalau nembak seperti ini aja. Tuh bisa lihat ya. Wih. Untuk gyroscope-nya bisa kalian lihat, no delay loh, seriusan. Gila, harga handphone 1.400.000 ya. No delay bisa lihat ya. Hah. Tapi bisa kalian lihat tuh, no delay loh. Ini aku gerakin tipis ya. Woi, gila, keren sih di harga handphone 1,5 juta ya, harga 1,5 jutaan. Nah, ini no delay, keren. Kita coba putar video maksimal ya di YouTube, kita lihat. Ini videonya video 4K atau 8K. Nah, bisa lihat di sini tuh mentok cuma 1080. Ya wajar, layarnya cuma HD plus ya. Nah ini aku putar video sekitar 3 menit dan kalian lihat hasilnya masih lancar, bagus banget ya. Walaupun kadang-kadang sekali-sekali kayak patah-patah gitu, tapi masih aman. Dan kayaknya ini tuh nggak panas sih. Ya soalnya masih 1080 nggak panas, masih cuma 32 derajat. Cuma yang bisa kalian lihat nih, kadang-kadang patah-patah gitu coy. Terus untuk warnanya walaupun IPS di sini masih mantap banget ya. Terus full screen, frame-nya agak tebal ya di bagian bawah. Untuk kiri kanan atasnya lumayan simetris. Untuk suaranya ternyata masih mono ya, jadi cuma speaker bawahnya doang yang ada nih ya, yang bersuara, yang atasnya nggak ada, masih mono. Bisa kalian dengar ya, suaranya nggak begitu gede sih. Ya wajar lah untuk harga segini. Jadi untuk suaranya aku nggak bisa berharap banyak, di 1,5 juta ini tuh juga ada lumayan bagus lah ya. Ya nggak bagus-bagus banget lah, yang penting lumayan. Kita lanjut tes di bagian kameranya ya woi. Nah jadi untuk tampilan kameranya, user interface kameranya seperti ini. Dari paling kiri ada video ganda, video, AI cam, mode cantik, portrait, dan lainnya. Lainnya tuh ada super malam, pemotret dan AR, video singkat, dokumen, pro, panorama, gerak lambat, dan selang waktu. Nah untuk di iCam-nya seperti ini ya, untuk di atasnya ya ada kayak macam ini Google Lens sih. Nah terus ada lampu flash, HDR, terus ada mode 50 megapiksel, ada filter ini ya. Terus ada pengaturan, ada suarana, kisi, fokus AI, lokasi, level horizontal, cap air, ya ini cap air. Ya seperti biasa, shot on kayak tulisan handphone gitu, tulisan merek handphonenya ya. Sini ada waktu. Nah ini tuh kameranya cuma satu ya, yang satu lagi cuma gimmick ya. Aku cek di GSM Arena juga ini gimmick. Kameranya cuma satu dan ini lampu flashnya ada 4. Bisa lihat ini lampu flashnya ada 4. Ada 4 keliling. Untuk kamera depannya bisa lihat, waduh lumayan lah ya. Jadi kayak macam burik kali muka aku ya. Nah jadi kurang lebih seperti ini untuk kamera depannya. Kita cobain fotos tipis-tipis. Oke. Oke, untuk kamera depan, waduh burik kali muka aku coy. Waduh, tapi untuk hasil kamera depannya itu kayak detailing banget loh, kayak macam kulit-kulitnya, efek-efek kulitnya itu nampak banget gitu ya. Jadi kayak macam tekstur-tekstur kulitnya gitu jelas gitu ya. Kayak HD banget gitu. Hasil kamera belakangnya juga ini mungkin kayak gainnya atau apa ya,
gain lah ya, itu kayak macam ditingkatin banget gitu. Untuk di kamera belakang, di videonya, resolusinya bisa 720p dan 1080p, tapi sama-sama 30 fps. Nah ini dia yang lebih jelasnya ya. Nah ini, jadi nggak bisa 60 fps untuk kamera belakangnya. Terus ada ultra stabil aktif, ultra stabilnya bisa di 1080. Nah untuk di kamera depan, ngezoom banget coy. Kalau pakai ultra stabil, misalnya sampai leher aku doang. Nah ini ya, ini agak jauh sedikit ya, walaupun nggak sejauh kayak kamera tadi, nggak se-wide kameranya. Dan kamera depan ini tuh ada flashnya loh. Ini yang kerennya sih kalau dari brand Transsion Holding atau brand Infinix. Kamera depannya bisa 1080 dan 720, sama-sama di 30 fps, nggak ada 60 fps. Ya, mengingat harganya yang segini nggak bisa terlalu berharap banyak lah ya. Nah untuk fitur-fitur yang lain ya kayak dokumen, terus ini gerak lambatnya bisa sampai berapa ini? Gerak lambatnya ada settingannya nggak? Oh ternyata gerak lambatnya itu nggak ada settingannya sama sekali. Maksudnya yang berapa fps gitu ya, nggak ada. Pemotretan AR jadi seperti ini ya. Kalau misalnya pakai efek pemotretan AR, ada seperti ini, ada kucing, ada ini. Ya imut banget coy, kawaii. Kawaii. Nanti hasil beberapa video dan fotonya aku bakalan kasih di akhir video aja. Ini rekam video 1080 30 fps. Jadi untuk kamera handphone ini nggak bisa terlalu diandelin sih. Ya cuma sebatas cukup. Bisa lihat 30 fps. Aku lihatnya aja pun juga berasa kayak patah-patah ya. Kalau pakai fitur stability itu banyak kali kiri kanannya kepotong. Tes fokus. Coba tes fokus. Oke. Lumayan cepat. Nah, ini video ultra stabilnya ya, tetap sama aja. 1080 30 fps. Coba aku lari-lari. Lari-lari, masuk gigi. Oh, ya stabil gitulah ya. Nah ini untuk kamera depan, untuk video 1080 30 fps ini nggak pakai ultra stabil juga. Karena kalau pakai ultra stabil dia kayak ngezoom dekat gini coy. Jadi ini pun juga sebenarnya udah agak-agak ngezoom sih. Untuk kamera depannya ini nggak ada fokusnya, dia fix fokus. Ya jadi cukup lah ya. Tapi emang kayaknya tajam gitu. Walaupun cuma 8 megapiksel. Nah jadi untuk kesimpulannya dan fitur-fiturnya, menurut aku handphone ini di harga 1,5 juta ini dah cakep banget ya untuk daily sih. Kalau ke gaming sih aku rasa kurang, walaupun ada beberapa fitur gamingnya, dan melihat chipsetnya juga nggak sekentang handphone 1 jutaan. Dan kalau bisa kalian lihat di situ 1,5 juta
fiturnya lumayan loh. Contoh kayak macam flex button ini lumayan bisa dibuat untuk jadi tombol aksesoris apapun ya. Ini sebenarnya udah ada di Infinix Smart 4 kalau nggak salah ya. Terus juga di zaman BlackBerry dulu juga udah ada ya, kayak di tombol klik ini langsung kebuka BBM gitu ya. Nah, jadi di sini tuh bisa di custom nih, mau ditekan sekali buka kamera, kok ditahan lama dia lampu flash hidup. Terus efek lampu latarnya nih ya nggak kalah keren dibanding sama Infinix Note 40, tapi di sini tuh aku belum nyoba-nyoba banget apakah dia bisa warnanya bisa bergradasi gitu. Kayaknya nggak bisa sih, ini warnanya cuma satu-satu gitu doang. Nah, yang paling keren lagi yaitu charging case-nya ya. Charging case-nya nih yang keren ya. Nah, ini dia, jadi kita ada baterai cadangan ya. Jadi kalian kalau kemana-mana wajib bawa ini sih, karena kalau kalian pakai charging case ini kalian nggak bisa pakai case bawaannya ya. Jadi wajib dilepas dulu baru kalian pasang ke sini gitu ya, nih kayak gini. Nah, kekurangan dari charging case ini apa? Sebenarnya nggak kekurangan sih, hanya saja kalau kalian pakai charging case ini ngecasnya dia nggak fast charging ya, nggak 18 watt ya. Nah tuh, bisa lihat ya, mengisi daya biasa doang. Kalau kalian ngecas pakai kabel charger, dia ada tulisan fast charging gitu ya. Tuh bisa lihat fast charge. Nah, tapi yang kerennya untuk charging case ini kalian bisa ngecas barengan nih, misalnya kayak gini, tek ya, dipasang, kalian hidupin. Tuh, ngecas yang biasa ya, mengisi daya yang biasa. Nah, kalau kita colokin si charging case-nya ada colokan juga di bawahnya lagi. Nah, kalau kita barengan gini jadi fast charging ya, walaupun kadang-kadang dia nggak mau fast charging, jadi wajib dicabut, dipasang lagi sampai ada tulisannya fast charging. Kalau nggak ya petirnya minimal 2 lah, ada petir 2-nya itu menandakan dia fast charging. Jadi kurang lebih seperti itu coy ya. Walaupun agak tebal sedikit tapi udah keren lah ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini kalian nggak bisa pakai casing. Nah, kalau kalian pakai casing ya nggak bisa dimasukin ke sini. Jadi ya wajib kalian bawa casing 2 lah kemana-mana gitu ya. Terus juga kelebihan selanjutnya menurut aku bodinya keren sih. Belakangnya mecha desain seperti ini, mirip-mirip kayak macam Infinix GT20 Pro, mirip-mirip handphone gaming ya. Nah, tuh. Jadi body desain handphone gaming keren, metalik, ya cakep lah ya, untuk harga handphone 7,5-an keren body seperti ini. Nah, tapi jangan terkecoh, walaupun ini memang bodinya kayak gaming banget, ya untuk minusnya handphone itu bukan handphone gaming. Jadi walaupun ada beberapa fitur kayak macam fast charging, terus juga ya bodinya bentuknya gaming gini, ini handphone kalau dibuat nge-gaming ya nggak kuat-kuat banget. Ya tahu diri lah harga segini ya. Kalau main game mungkin kalau kalian buat settingan low atau settingan grafik low, terus FPS-nya nggak begitu tinggi-tinggi banget, aku rasa cukup lah, lumayan enak gitu ya. Jadi ya tahu diri lah. Nah, nanti kita bakalan langsung aja coba tes main game di video selanjutnya. Terus juga kelebihan yang selanjutnya di sini tuh walaupun harganya sejutaan lebih, dia model layarnya yang udah ponsel seperti ini, bukan yang model V. Terus juga layarnya udah 120 Hz, keren sih 120 Hz layarnya ya. Karena chipsetnya juga agak lumayan kuat, jadi handphone ini jarang loh kayak macam nge-lag atau ya kayak macet-macet ngedelay gitu ya, jarang sih. Kalau misalnya nggak main game sih aman-aman aja. Nah, oke lah guys, jadi ya cukup sampai di sini dulu lah ya. Apabila ada yang kurang bisa komen aja. Oke, thanks for watching. Jangan lupa bantu like dan subscribe. See you later. Goodbye.